bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua pagi hari ini. Semangat sekali ya. Nah, semangat, hebat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Selesai? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, semangat ya. Saya jadi ikut semangat ketika kalian semangat. Sebelum mulai kita cek sound dulu. Ingat tagline-nya SMK ya. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 1 Bumi Jawa bisa. Kita bangga. Luar biasa. Nah gitu, jadi saya juga bersemangat untuk ngajar kelas kalian. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang jurus 1. Apa itu jurus 1? Kenali potensimu. Jadi saya akan mengajak kalian untuk bisa mengenali diri kalian sendiri. Selama ini kalian sudah paham atau belum tentang diri kalian sendiri? Belum. Nah, kita perlu tahu ya apa yang ada dalam diri kita, kemampuan kita, bakat kita, yang potensi kita, gaya belajar kita, ya kan, agar kita bisa meraih masa depan kita dengan sukses, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sesuai. Ya, pernah nggak sih kalian itu dapat cerita dari teman atau dari saudara yang saya tuh ngerasa kayaknya saya salah jurusan deh bu? Pernah? Ada ya yang kayak gitu ngerasa kayaknya salah jurusan. Ini yang di sini merasa salah jurusan atau enggak? Enggak ya? Enggak merasa salah jurusan ya? Enggak. Tapi mungkin ada teman-teman dari kita yang merasa kayaknya saya tuh salah deh masuk jurusan ini. Mungkin karena ikut-ikutan teman ya kan. Akhirnya ini deh temennya daftar ini ikut ini, temennya begini ikut begini. Kayaknya saya salah dan masuk ke ekskul kayak gitu. Ternyata ekskul yang saya ikut itu kayaknya nggak sesuai dengan passion saya kayak gitu. Itu karena ternyata apa? Kita tidak mengenal diri kita ya. Hanya ikut-ikutan, temennya ikut ini, temennya begini, ikut begini. Akhirnya kadang kita terbawa arus, ya. Akhirnya menyesal di tengah jalan biasanya, iya akhirnya berhenti di tengah jalan, tidak diselesaikan sekolahnya atau ekskulnya, keluar di tengah jalan seperti itu. Karena lagi-lagi karena kita tidak mengenali potensi apa yang ada dalam diri kita. Karena setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda setiap orang. Tidak sama. Mungkin contohnya saya itu anak visual sekali. Saya tuh sukanya baca buku, saya tuh sukanya melihat gambar, buku yang ada gambarnya, tulisan yang berwarna-warni. Itu saya suka. Saya betah untuk melihat sesuatu dengan lama. Ya, ketika membaca saya mudah paham. Tapi mungkin di antara kalian ada yang nggak sama dengan saya. Baru baca buku 5 menit sudah bosan, sudah jenuh, sudah rasanya nggak masuk nih bu. Ya, atau ada yang kalau modelannya itu kalau gurunya banyak ceramah, banyak ngomong, itu nggak suka, nggak masuk. Tapi kalau disuruh praktek bisa langsung paham, langsung masuk, langsung paham. Itu yang namanya potensi dalam diri kita itu berbeda. Ya, kecerdasannya, gaya belajarnya itu berbeda-beda.
Makanya saya memberikan materi ini untuk kalian, apalagi kalian masih kelas 10, itu biar dari sekarang kalian sudah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, sekalian jadi tahu, oh gaya belajar saya itu ternyata yang seperti ini. Jadi ketika saya belajar, saya akan maksimal dengan gaya belajar itu biar hasilnya juga lebih bagus. Jadi tidak memaksakan diri. Ya, nggak suka membaca, dipaksakan untuk membaca, kira-kira hasilnya maksimal nggak? Enggak. Padahal ada cara belajar yang lain. Misal dengan cara belajar praktek, melihat video, saya bisa lebih paham. Tapi kita dipaksa untuk seperti yang lain. Yang lain modelnya harus membaca, kita ikut baca. Ya kita kalau bisa menyeimbangkan kan? Nah itu. Makanya kita harus kenal dengan diri kita sendiri. Nah, tujuannya dari kegiatan ini sebentar. Nah, ini tujuan dari layanan yang saya berikan pada pagi hari ini. Yang pertama, agar kalian dapat memahami kelebihan, kekuatan, bakat, serta minat kalian masing-masing tadi ya. Terus juga bisa membantu kalian untuk mencapai tujuan hidup, menentukan arah pendidikan dan karir yang sesuai. Harapannya, biar setelah kalian keluar dari SMK ini, kalian tahu kalian mau kemana dan kalian mau bagaimana. Ya, karena nanti ketika sudah kelas 12, kalau tidak dari sekarang kalian persiapkan, kalian akan bingung. Gak tahu mau ngapain. Setelah lulus jadi tidak punya arah tujuan gitu ya. Terus membangun rasa percaya diri dan mengembangkan diri secara optimal dan mandiri. Nah, ketika kita sudah tahu tujuan kita apa, sudah tahu kekuatan diri kita di mana, kita akan lebih percaya diri atau enggak? Iya. Karena kalau kita tidak tahu nih, kita akan merasa kecil, Mbak. Ketika teman kita itu bisa praktek, kita nggak bisa prakteknya. Kita paham teorinya, tapi kita prakteknya susah. Kalau mempraktekkan, kita akan merasa apa? Kok aku nggak sepintar teman-teman yang lain ya? Gitu kan? Jadi nggak pede kan? Padahal bukan nggak pintar, tapi cara belajar kita yang berbeda seperti itu. Nah, untuk itu kalian harus bisa tahu lah. Yuk sekarang kita cek. Ya, ayo sekarang kita cek bersama kecerdasan dan gaya belajarmu. Yang pertama, saya akan meminta kalian untuk mengecek gaya belajar kalian masing-masing. Ya, silakan kalian bisa membuka aplikasi Aku Pintar ya di Google. Silakan dibuka HP-nya boleh. Kalian lakukan tesnya, pilih yang gaya belajar. Ya, untuk mencoba melakukan tes gaya belajar kalian tuh apa yang paling sesuai dengan diri kalian. Aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita akan cek juga yang kecerdasan majemuk. Jadi tes kemampuan ya. Nah, silakan dibuka bagian tes kemampuan. Yang tes kemampuan di Aku Pintar masih kalian pilih di situ tes kemampuan. Itu di situ ada 8 kecerdasan. Ada beberapa pernyataan, banyak ya pernyataannya ya. Yang dari cocok dan sangat cocok dan sangat tidak cocok ya. Tidak cocok, sangat cocok gitu ya. Kalau yang sangat cocok, jika pernyataan itu cocok dengan diri kalian, kalian pilih yang sebelah kanan.
ya, yang klik yang ke sebelah kanan. Kalau sekiranya pernyataan itu kurang cocok dengan kalian, yang sebelah kiri, gitu ya. Betul tidak? Isinya seperti itu? Ya, ya, oke, kerjakan dulu ya. Kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, sekarang setelah kalian tahu apa yang jadi gaya belajar kalian, apa yang jadi kecerdasan masemu kalian, coba sekarang kita mau tanya, yang gaya belajarnya visual siapa? Angkat tangannya yang visual. Yang visual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang auditory. Auditory cuma 1, 2, 3, 4. 4 ya yang audio. Yang kinestetik, wah banyak kinestetik. Oke, berarti sesuai ya. Ambil SMK itu sesuai ya. Kinestetik ya, kejuruan banyak, prakteknya. Berarti memang mayoritas dari kalian suka prakteknya ya. Berarti ambil jurusannya tepat. Kita refleksikan bersama apa yang sudah kalian lakukan tadi tentang gaya belajar. Yang pertama, apa gaya belajar yang paling dominan pada diri kamu berdasarkan hasil tes? Silakan. Ya, silakan. Sendiri adalah gaya belajar baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Saya lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik sering melakukan hal-hal yang menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil dengan nomor telepon pada telepon genggam saya. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Terima kasih. Ya, oke, berikan tepuk tangan. Luar biasa. Oke, berarti lebih suka langsung praktek, menyentuh, langsung tahu bendanya ya. Ya, terus lebih apa tadi? Daripada auditory ataupun visual, lebih pengennya tuh yang langsung melakukan kegiatannya. Oke. Selanjutnya, bagaimana gaya belajar dominan Anda mempengaruhi cara Anda memahami materi pelajaran sebelumnya? Silakan, siapa yang mau refleksikan? Oke, silakan Mas, berdiri Mas. Oke, siap. Oh, auditory. Aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan. Ya. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Oke, ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Jadi gaya belajar utamanya tadi auditory ya, lebih banyak mendengar. Oke, jadi anak-anak yang auditory ini tolong teman-temannya dipahami ya. Anak-anak auditory ini mengingat setiap kata, mengingat setiap kata. Jadi kalau ada perlakuan, omongan-omongan apa tuh cepet ingetnya. Ya, membekas, betul, membekas. Itu yang auditory. Sip. Selanjutnya, bagaimana Anda bisa memanfaatkan gaya belajar dominan Anda untuk menyerap informasi dengan lebih baik? Ya, silakan. Dan saya juga biasanya lebih suka bergerak saat saya belajar agar saya lebih mudah memahami tentang materi yang sedang saya pelajari. Oke. Ya, oke, berikan tepuk tangan teman kalian. Kinestetik ya. Oke, gaya belajar kinestetik nih, lebih suka bergerak, mempraktekkan agar lebih mengingat dan memahami. Betul sekali. Dari hasil refleksi itu.
saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu intelijensi atau kecerdasan. Apa kira-kira kecerdasan itu atau intelijensi? Di pikiran kalian, kecerdasan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, ya. Apakah betul jawabannya? Kita lihat. Betul. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Ya, Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak adalah anak cerdas dalam kategorinya masing-masing. Ya, jadi sebetulnya tidak ada anak yang tidak cerdas, itu tidak ada. Semua anak itu cerdas, semua anak itu pintar, semua anak itu punya kemampuan, tapi dengan kecerdasannya masing-masing. Dan ternyata ada 8 jenis kecerdasan. Yang selama ini kita pahami ya, hanya ada anak pintar dan anak yang kurang pintar. Padahal semua anak itu pintar, tapi pintar dalam bidangnya masing-masing, ya. Nah, tadi kalian sudah melakukan tes kemampuan, kan? Sudah. Hasilnya apa? Sesuaikah dengan diri kalian? Sesuai. Oke. Nah, sekarang kita lihat 8 kecerdasan itu apa saja. Yang pertama, ada cerdas linguistik verbal. Di sini siapa yang punya persentase yang tinggi di cerdas linguistik verbal? Ada? Ya, berapa persen? 82. Seperti apa cerdas linguistik verbal itu? Jadi, iya, kemampuan seseorang untuk mengelola dalam kata-kata, dalam bahasa. Ini biasanya kalau disuruh belajar bahasa asing pun cepet nih biasanya, ya. Bahasa asing, bahasa Jawa ya Mbak. Bahasa asingnya bahasa Jawa. Linguistik verbal, jadi pintar ngomong nih. Anak-anak yang pintar ngomong, ya. Jadi kalau di sini ada yang jago ngomong, pintar mengolah kata, ya. Itu biasanya punya kecerdasan di linguistik verbal. Selanjutnya cerdas naturalistik. Ada di sini yang cerdas naturalistik, yang suka menanam-nanam. Ya, berapa persen untuk cerdas naturalistiknya? 85. Oke, memang betul? Ya, seperti apa cerdas naturalistik ini? Membedakan antara makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, serta kepekaan memahami alam. Sekolah aman dan nyaman, Seluruh tubuh atau fisik dalam juga menggembirakan. Ya, anak naturalistik ini biasanya pecinta makhluk hidup, suka dengan tanaman, suka dengan hewan, suka dengan alam. Ada yang di sini punya hewan peliharaan? Iya, karena naturalistik pasti punya hewan peliharaan, ya. Suka nanam apa suka hewan? Suka nanam. Punya tanaman apa aja, Mbak? Yang berbunga-bunga, Oke, jadi naturalistik itu lebih seperti itu, ya. Ini ilmu baru buat kalian, ya. Oh, ternyata itu juga termasuk sebuah kecerdasan, ya. Iya, itu termasuk dalam sebuah kecerdasan. Kirain hanya sekedar hobi aja, Bu. Jadi itu yang menjadi hobimu, ternyata itu adalah sebuah kecerdasan yang kamu miliki. Cerdas logika matematikal ada kan di sini? Kamu, oke, yang sebelah sini, Lana, ya? Oke, berapa persen? 79%. Yang seperti apa yang Lana rasakan dengan punya kecerdasan logika matematik? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Iya, oke, berarti suka menghitung dengan angka, ya, menganalisis, itu betul? Yang sama-sama logika matematika seperti itu juga?
Ya, berarti matematikanya pintar. Nanti kalau mau matematika minta ajarin. Ya. Jadi bendahara atau enggak? Oh enggak, harusnya jadi bendahara. Pintarnya duit. Selanjutnya, cerdas, body kinestetik. Adakah di sini? Yang laki-laki, oke. Berapa persen cerdas body kinestetiknya? 100%. Atlet kah? Ya, atlet apa? Oke, hebat, tepuk tangan. Ternyata ada atlet di kelas kita. Nah, ini biasanya cerdas body kinestetik lebih ke fisik ya. Anak-anak yang biasanya suka atlet olahraga itu biasanya itu yang anak-anak kinestetik, karena nggak mau diem, orangnya nggak mau diem. Cerdas interpersonal, ada di sini cerdas interpersonal ya, banyak ternyata. Oke, yang mana ya, yang mana yang mau ngomong? Sebelah sini. Oke, ya belakang. Oke, cerdas interpersonal berapa persen cerdas interpersonal? 86%, betul mbak? 86%. Cerdas interpersonal itu seperti apa? Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Ya, interpersonal ini biasanya orangnya lebih ke sosial ya. Ya, interpersonal itu lebih ke sosial. Cerdas musikal, adakah di sini? Musikal juga. Yang lain ada lagi yang musikal? Bisa nyanyi berarti suaranya bagus. Ya. Biasanya peka dengan nada ya. Peka dengan nada. Pintar alat musik? Nggak terlalu, tapi suka mendengarkan musik, suka nyanyi. Nah, itu biasanya anak-anak musikal ini kalau ngapalin liriknya cepet ya. Kalau ada lagu baru itu cepet nangkep, cepet hafal liriknya. Nadanya cuma dia udah tahu, oh lagunya ini nih, kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Ada cerdas intrapersonal, adakah yang intra? Ya, sini Maria mau menjelaskan. Oh ya, sini boleh. Cerdas intrapersonal berapa persen mbak? 89%. Apa yang kamu rasakan dengan memiliki kecerdasan intrapersonal? Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun Ya, oke, betul. Ini biasanya anak-anak yang cerdas intrapersonal ini anak-anak yang sedikit introvert. Sedikit introvert, dan dia ketika mau melakukan sesuatu pertimbangannya adalah dirinya sendiri. Nyaman atau enggak untuk diri saya? Itu ya. Dia logis sekali untuk melakukan sesuatu. Kalau itu tidak nyaman untuk saya, dia akan berani enggak. Jadi bukan apa? People pleaser. Ya, kalau yang interpersonal ini extrovert nih, sukanya bersosialisasi. Setiap murid memiliki potensi dan kecerdasan yang unik. Manusia tidak hanya cerdas dalam satu hal saja, tetapi memiliki 8 jenis kecerdasan. Nah, makanya ketika tes yang kalian lakukan itu juga tidak single hasilnya kan? Ada kecerdasannya matematik, intrapersonal, musikal, ada yang juga. Ada yang memang benar-benar dominan cuma satu doang bu, saya cuma interpersonal doang. Ya, ada yang combine juga ada. Gitu. Selanjutnya, di sini sudah paham ya dengan kecerdasannya ya. Oke. Tadi yang gaya belajar, kita belum mengulas nih yang tentang gaya belajar, walaupun tadi sudah sedikit ya. Tentang gaya belajar visual. Apa tadi kalau visual? Lebih suka melihat, memperhatikan, ya, membaca peta. Biasanya anak-anak visual itu kalau disuruh membaca peta itu paham. Kalau membaca Google Map bisa.
Nah, berarti bukan anak visual. Kalau visual itu melihat, bisa menganalisis. Oh iya, berarti jarak terdekatnya lewatnya sini nih. Di zoom lagi. Oh iya, ada ini. Oh iya, berarti lewat sini. Itu bisa anak visual. Ya, tapi kalau anak kinestetik nggak bisa. Kalau anak kinestetik jalan aja dulu, nyasar ya balik lagi, gitu kan? Iya kan, betul? Betul. Kalau anak kinestetik kayak gitu, jalan aja dulu, ngikutin. Ya, nanti ternyata mapnya muter, ya udah kayak gitu diikutin. Tapi kalau yang visual, dia kan baca benar-benar mapnya, petanya, alurnya, trackingnya, itu dipelajari benar-benar anak visual. Sampai di situ ada apa itu diperhatikan. Lewat jalan situ, oh nanti ada ketemu nih, ada ketemu toko buku. Jalan lagi, oh ini ada masjid, sebelah sini ada masjid. Itu anak visual tuh memperhatikan sekali. Tapi kalau anak kinestetik enggak, jalan aja pokoknya. Jadi kalau naik motor yang nyetir itu anak kinestetik, yang bonceng anak visual ya. Jadi nggak nyasar ya. Kalau kinestetik sama kinestetik, wah wis nyasar aja mbak ya. Kalau auditory itu kalau kalian disuruh baca peta, mereka nggak akan baca. Tapi coba deh jelasin. Berarti lewatnya mana? Ancar-ancarnya mana? Itu kalau anak auditory. Orang lain yang akan menjelaskan, karena dia hafal mendengarkan ya. Nanti kamu lurus, setelah lurus belok kanan, setelah itu belok kiri. Nanti lurus lagi 50 meter, nanti kamu belok kanan lagi. Anak auditory akan mengingat tuh omongan itu. Tapi kalau anak visual, susah gambarinya. Kanan dulu, kiri 50 meter, nanti udah jalan lupa. Iya kan? Iya, kalau anak visual diterangin kayak gitu, dia akan nyatet jalannya. Kanan 50 meter, kiri lurus, belok lagi 50. Itu kan dicatat kalau anak visual. Karena nanti akan dilihat lagi. Kalau anak kinestetik, iya paham. Ancar-ancar apa? Iya, oke, jalan aja udah dulu. Iya kan? Jalan aja udah dulu. Iya betul kan? Betul nggak? Sesuai nggak? Sesuai sama kalian. Nah itulah bedanya visual, auditory sama kinestetik. Sudah tahu konsepnya? Sudah paham ya? Sudah. Nah di sini ada lagi tentang mengenal potensi karir di masa depan. Ya sek. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emang 6 ya? Oh iya. Nih ada 6. Jalin koneksi, membangun kolaborasi. Ada realistik, investigatif, enterprising, artistik, sosial, dan konvensional. Ya, kalau kalian mengerjakan tadi yang tes pemilihan jurusan, ini di sini nanti akan keluar potensi kalian. Nanti akan lebih dari satu nih. Akan lebih dari satu hal yang menonjol dalam diri kalian. Misal, realistis. Ya, realistis, praktis, fisik, dan nyata. Ini adalah orang-orang yang pekerjaannya itu yang terlihat di depan mata, dikerjakan langsung. Ya, seperti mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Biasanya ini berarti anak-anak teknik kan? Kalian kan anak-anak teknik, harusnya realistik nih. Harusnya ya, harusnya realistik nih. Ya. Terus investigatif atau analisis intelektual. Ini biasanya orang-orang yang seperti ilmuwan, dokter, analis data, insinyur, peneliti, psikolog. Anak-anak yang suka menganalisis sesuatu, menganalisis sebuah bahan. Kenapa ya? Kok apa misalnya? Kok betadine warnanya seperti itu ya? Ada campuran apa ya di dalamnya? Omongannya biasanya kayak gitu tuh. Beli makanan apa? Kok bisa ya bentuknya kayak gini ya? Ini gimana ya cara nyetaknya ya? Ini di dalamnya isinya apa ya? Kenapa harus isinya ini? Iya, itu biasanya anak-anak yang suka praktek kimia, fisika, ya itu. Ya, ini analisis intelektual. Terus ada lagi interpressing atau punya jiwa kepemimpinan dan persuasif.
Ini ada pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara. Ini juga selain punya jiwa kepemimpinan yang baik, biasanya secara sosial juga oke. Dia punya jiwa pemimpin lah, bisa mengkondisikan di kelas. Di sini ada pastinya dalam satu kelas pasti ada yang jiwa-jiwa ingin mengkondisikan di dalam kelas dengan persuasif ya, ajakan-ajakan, pintar ngomongnya, pintar mengarahkan ya, atau marketingnya pintar. Di sini ada ini loh, ini tuh bagus loh, ini kalau dipakai kamu bagus banget, nanti kamu bisa glowing loh. Nah itu juga marketingnya bagus, ada jiwa kepemimpinannya. Terus artistik tuh kreatif, imajinatif. Jadi mungkin yang punya kecerdasan musikal itu juga bisa jadi seniman, penulis, aktor, desainer grafis, musisi, arsitek. Nah, jadi antara satu kecerdasan dengan kecerdasan yang lain itu saling berkesinambungan ya. Ada sosial, peduli dan komunikatif. Ini yang jadi guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Peduli dengan orang lain, punya jiwa sosial yang tinggi, pintar ngomong, pintar menjelaskan, ya ini yang cocok. Nanti tinggal di combine. Aku jiwa sosialnya ada Bu, tapi juga punya jiwa realistiknya. Oke, kamu bisa jadi guru. Guru apa ya yang sesuai dengan jiwa realistik saya? Silakan jadi guru teknik, jadi guru TOI. Ya, atau konvensional, ini terukur dan teliti. Biasanya jadi akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, dan petugas arsip. Ini biasanya anak-anak yang tulisannya tuh rapih ya, tertata rapih nulisnya, jurnalnya itu bagus. Kalau buku itu bukunya rapih, nggak ada buku kuas-kuas, itu nggak ada. Tapi tulisannya rapi, apapun bisa diarsipkan dengan baik. Tugas-tugas dikumpulin, hasil ulangan dikumpulin. Kalau kamu tanya apa aja sama dia pasti punya. Kamu punya nggak catatan yang minggu lalu? Ada. Kamu punya nggak catatan yang ini tentang sejarah yang pelajaran yang minggu ini? Ada. Gitu ya. Tertata rapi dan teliti. Itu oke. Nah, sekarang setelah kalian paham kecerdasannya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa dan lain sebagainya, sekarang kita aplikasikan. Saya ingin meminta kalian untuk menuliskan rencana karir dan cita-cita kalian. Bisa? Saya tuh. Nanti kita tempelkan bersama-sama. Udah, tolong ya Mas. Sekolah aman dan nyaman. Di sampingnya silakan dituliskan. Nggak perlu dikasih nama, nggak apa-apa. Tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan. Mendidik Belakang ya. Silakan yang sudah dituliskan aja cita-cita kalian itu apa, rencana karir kalian mau seperti apa. Setelah itu langsung kita tempelkan bersama-sama di papan tulis. Oke, ke belakang ya. Cita-citanya apa yang sesuai dengan kemampuanmu, kecerdasanmu. Kamu sukanya apa? Jadi artis boleh. Artis apa ini? Suka nyanyi berarti ya, sama nari. Yang suka banget bersama murid melangkah tepat. Silakan ditulis. Sudah? Yang sudah? Kurang satu, kurang dua. Ya, bentar. Kurang. Nggak usah, coba apa? Lagi? Oke, ditulis. Yang sudah bisa ditempelkan di papan tulis. Tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat. Sudah? Penuh cinta dan bersahabat. Mendidik dengan
Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Yang sudah silakan bisa ditempelkan di papan TV. Membangun kolaborasi dan menata situasi. Yuk, yang sudah. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi. Sudah semua? Sudah, oke. Kalau sudah semua, Situasi. ternyata kita sudah di akhir. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin kalian merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Apa yang kalian rasakan setelah mendapatkan materi dari saya hari ini? Silakan. Senang. Oke. Senang bisa memahami apa yang disampaikan oleh saya. Selanjutnya bisa lebih mengenal diri kalian sendiri. Oke, kalian luar biasa sekali hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Setelah kegiatan ini selesai, harapan saya adalah selanjutnya jika kalian ingin berkonsultasi tentang perencanaan karir kalian di masa depan, silakan kalian bisa datang ke ruang BK untuk kita bisa berdiskusi, kita merencanakan bersama karir yang sesuai dengan kemampuan atau kecerdasan yang kalian miliki. Seperti itu ya, agar ketika kalian lulus nanti kalian tahu kalian mau seperti apa, mau ngapain ya, ataupun yang sekarang sedang merasa tersesat ya, tersesat dalam artian kayaknya ekskulnya nggak cocok sama saya Bu, saya harus cari yang seperti apa ya yang sesuai dengan diri saya gitu. Silakan boleh konsultasi juga ke ruang BK, kita diskusikan bersama seperti itu ya. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih, see you next time di pertemuan kita yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh cinta dan bersahabat.